Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'd. Bersama saya Muhammad Karisma dan juga guru kita bersama Da'ilallah Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Gimana Habib, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Haji Karisma gimana, sehat? Alhamdulillah. Sahabat Villa, sama-sama di Ramadan yang lalu kita mengaji dan mengkaji Quran tafsir surat Yasin ayat 41 sampai dengan ayat 44 yang membahas mengenai tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu transportasi manusia. Begitu ya gimana ya? Nah, betul sekali. Pada Ramadan tahun yang lalu terakhir pembahasan kita terkait transportasi manusia, yang mana hal ini merupakan tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal ini menjadi salah satu note yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam Al-Quran. Bahkan sains yang perlu kita kuak dari Al-Quranul Karim. Bagaimana para ilmuwan dari dunia barat menguak bahwa sejatinya pelayaran dan dunia kelautan dan terkait hal tersebut telah dikuak oleh Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, bahkan beberapa daripada pelayar-pelayar dari Britania Raya dan lain sebagainya, menguak menemukan benua-benua baru dan lain sebagainya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bagaimana dunia kelautan dan pelayaran menjadi hal inti di dalam perjalanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan note khusus di dalam surat Yasin ini, dan telah kita bahas di dalam pembahasan di Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan para sahabat Fillah sudah menyimak kajian ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti lagi insya Allah. Dan untuk pembahasan berikutnya yaitu dari ayat 45 sampai ayat 50 terkait tiupan pertama yang akan ditiupkan oleh malaikat. Sebelum kita membahas, kita minta kepada Haji Muhammad Karisma untuk membacakan ayat tersebut. Nah, Habib. Tafadhal. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladzina amanu anut'imu walau yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayata wahidatan tahuzuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila alihim yarji'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna minal aminin. Alhamdulillah, pembahasan terkait tafsir surat Yasin, yaitu terkait tiupan pertama yang akan ditiupkan oleh seorang malaikat. Sebelumnya di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 45, menerangkan tentang pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Makkah, yang mereka ketika disampaikan wa idza qila lahum, ketika disampaikan kepada mereka tentang ucapan ittaqu ma baina aidikum, takutlah kalian terhadap azab yang akan menimpa kalian di dunia, sebagaimana kaum-kaum yang sebelumnya. Kaum-kaum yang sebelumnya, kaum Ad, kaum Thamud, dan berbagai macam kaum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan berbagai macam azab di dunia sebelum di akhirat. Apakah kalian memiliki ketakutan sebagaimana kaum-kaum yang sebelumnya yang Allah timpakan azab kepada mereka? Wa ma khalfakum, dan ataupun
kalian takut terhadap azab yang akan ditimpakan bagi kalian kelak di akhirat, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bertakwa dan kalian takut akan azab di dunia maupun azab di akhirat, kalian akan dirahmati, yaitu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi'ulah, dan tidak akan mendapati daripada azab tersebut. Bahkan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, dan tidaklah datang daripada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terkait sistem tata surya, terkait transportasi manusia, terkait hal-hal yang sangat ajaib yang ada di dunia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala buktikan. Berbagai macam sains, berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai hal-hal yang belum diketahui oleh manusia manapun, Allah Subhanahu wa taala buka di dalam Al-Qur'an sehingga mata pun terbelalak, dan berbagai ilmu pengetahuan terkuak daripada samudra keilmuan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi setelah diberikan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, illa kanu anha mu'ridin, mereka tetap memboikot, mereka tetap membangkang, mereka tetap berpaling dari hal-hal yang telah disampaikan melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetesan bagi mereka terkait jenjang sosial, bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat di sekitar. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnahum, ketika disampaikan kepada mereka, anfiqu, berikanlah infak, keluarkanlah daripada hartamu, mimma razaqakumullah, terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kalian daripada harta-harta dan lain sebagainya. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Maka mereka menjawab omongan itu dengan sangat kurang ajar. Mereka sampaikan, orang-orang kafir menyatakan kepada orang-orang beriman, apakah kami memberi makan kepada orang yang seandainya Allah Subhanahu wa taala hendaki bagi mereka untuk memberikan makan. Allah, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala berikan makanan bagi mereka. Ngapain mereka minta-minta sama kami? Nah, ini ayat ini diriwayatkan bahwa turun kepada para pembesar Mekah yang sombong, yang mana diantaranya adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi dan selainnya, yang ketika mereka diminta pertolongan oleh orang-orang miskin, mereka menyampaikan, idhab ila rabbik, pergi aja kalian kepada Tuhan kalian. Ngapain minta sama kita? Minta sama Tuhan lo, minta sama Tuhan kalian. Dia lebih mulia, lebih afdol daripada saya, karena dia nggak mau hartanya diminta. Dan hal ini juga terjadi bagi orang-orang Islam yang mana mereka mengekang hartanya, gak mau mengeluarkan kepada para masakin, orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya, yang mana mereka menyampaikan, kami tidak membeli orang yang telah dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kaya yang seperti itu, yang menahan daripada hartanya, mereka tidak tahu bahwa orang-orang fakir ini membawa zat, membawa bekal bagi orang-orang kaya kelak di akhirat. Kelak di akhirat orang-orang kaya ini nggak punya hartanya lagi. Yang bawain hartanya siapa? Orang-orang miskin yang pernah dikasih sama mereka di dunia. Kalau bukan karena hal tersebut, kalau bukan karena adanya orang-orang miskin di dunia ini, maka orang-orang kaya hartanya tidak akan bermanfaat di dunia walaupun di akhirat. Ini makanya jenjang sosial sangat diperhatikan di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menata hubungan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga
disampaikan oleh orang-orang tersebut, in antum illa fi dhalalim mubin. Maka ketika mereka menyampaikan ini, mereka juga menyampaikan, ngapain kami memberi makan orang-orang yang kalau Allah pengen ngasih makan mereka, ya udah kasih makan gitu. Sungguhnya kalian di dalam kesesatan yang nyata. Ini seakan-akan menandakan bahwa mereka telah sangat buta mata dan juga buta hatinya terhadap keadaan masyarakat dan sosial yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka melakukan penentangan kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Penentangan terhadap wahyu yang nyata ini di dalam ayat berikutnya mereka nyatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'd. Kapan datang ini janji nih terkait hari akhir, terkait daripada hal-hal yang bakal datang, bencana dan lain sebagainya. Kapan ini bakal datang semuanya? Maka ketika mereka bertanya-tanya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan ini janji yang akan disampaikan ini terkait azab, terkait kiamat, terkait bencana dan lain sebagainya? Kapan kalau seandainya kalian memang orang-orang yang jujur dalam penyampaian kalian? Ditantang seperti itu, maka Allah yang memberikan jawaban kepada mereka, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka semuanya hanya menunggu daripada tiupan yang pertama. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidaklah melainkan seonggok badan yang menunggu daripada tiupan sangkakala yang pertama, yaitu tiupan dari seorang malaikat Israfil yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Maka tiupan ini akan menerpa bagi mereka dalam keadaan mereka dalam kesibukan, mereka dalam perdebatan, mereka dalam hal yang mana mereka tidak ketahui. Ketika datangnya kiamat, maka orang nggak ada yang sadar. Kiamat datang nih, nggak ada yang sadar. Tidak ada dari makhluk Allah, dari hamba Allah yang tahu bahwa hari itu adalah hari kiamat. Sehingga hari kiamat ini adalah hari yang sangat ditakutkan. Bagaimana tidak? Kita nggak tahu nih kapan kiamat. Tiba-tiba Jumat depan kiamat. Waliyadzubillahi ta'ala. Maka ketika ditiupkan daripada sangkakala, ditiupkan oleh malaikat Israfil, fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ketika ditiupkan daripada sangkakala ini, mereka sudah tidak dapat menulis wasiat. Mereka sudah tidak sempat untuk ngabarin keluarga mereka, ada tiupan sangkakala, ada malaikat yang menyerukan bahwa hari ini adalah hari kiamat. Tidak bisa semuanya memberikan SMS, WA, kabar, board, sign dan lain sebagainya, tanda bahwa hari itu hari kiamat. Tidak ada yang tahu bahwa kejadian hari itu adalah hari kiamat. Wala ila ahlihim yarji'un. Gak sempat pulang. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa terjadi hari kiamat ketika seseorang dalam transaksi jual beli. Lagi jual beli, terjadi hari kiamat. Lagi ngerapiin daripada bangunannya, merapiin daripada diceritakan di dalam hadis Bukhari bahwa seseorang lagi merapikan tempat minuman bagi hewan ternaknya, terjadi hari kiamat. Dan seseorang lagi nyuap makanan, begitu mau nyuap masukin ke mulutnya, hari itu hari kiamat, dia nggak sempat masukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Subhanallah, bagaimana guncangan yang terjadi di hari kiamat yang sangat dahsyat, yang Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan bagi kita tentang datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua
dari haul, dari keadaan yang sangat luar biasa, bencana yang sangat luar biasa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa, ibarat aku merinding nih ibaratnya nih menjelaskan tadi, mendengarkan keadaan nanti hiruk pikuk saat hari kiamat. Lalu kita nih manusia, seperti apa bekal kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Mungkin apakah di tafsir Yasin ini akan ada lanjutannya? Insya Allah gitu. Di dalam surat Yasin ini terkandung hal-hal yang menjadi perisai kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sesuai yang kita udah jelaskan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran, yang juga akan memotivasi, memompa bagi siapapun yang membaca Yasin, insya Allah memiliki pemahaman akidah yang sangat luar biasa dalam menghadapi kehidupan dunia, dan mudah-mudahan selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah. Lalu untuk selanjutnya, alhamdulillah ini ada kesempatan dari sahabat filah di Haibana untuk adanya pertanyaan di sini. Ini ada 3 pertanyaan Haibana. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Nah, ini terkait surat Yasin juga. Kita tadi membahas tentang bahwa orang-orang kufar, mereka tidak mau berinfak, mengeluarkan hartanya. Di sini ada hal yang sering kita temukan, yaitu infak, zakat, maupun sedekah. Yang saya mau bahas dulu adalah zakat. Zakat ini terkait hal-hal yang wajib, biasanya disebut zakat, yaitu adanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib bagi siapapun muslim yang mendapati bulan Ramadan dan juga mendapati bulan Syawal. Kemudian bagi yang berusaha ada yang namanya zakat mal, zakat harta usahanya. Kemudian yang kedua, infak. Apa itu infak? Infak itu adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Berasal dari kata nafaqah. Nafaqah itu adalah memberikan nafkah. Nah, memberikan nafkah terhadap istri juga termasuk infak. Memberikan harta juga menunaikan hajat daripada misalnya yayasan, pondok pesantren, dan lain sebagainya, itu juga dinamakan infak. Juga ada yang ketiga, nah ini yang namanya sodakoh. Sodakoh ini terkait hal-hal yang sunnah. Jadi antara infak dan sedekah kurang lebih mirip. Antara infak dan sedekah kurang lebih mirip. Tapi sedekah banyakan dipakai kepada hal-hal yang bersifat sunnah, sehingga hal itu disebut sedekah. Tapi juga ada kadang sedekah yang terkait nazar, maka sedekah itu menjadi wajib. Misalnya kalau seandainya saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan A, maka saya akan bersedekah beras sebanyak 50 kg. Nah, maka ketika dia diterima oleh perusahaan A tersebut, dia wajib untuk mengeluarkan daripada sedekah nazar sebanyak 50 kg. Nah, ini seputaran daripada zakat, infak, dan sedekah. Wallahu ta'ala alam. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah, di bulan Ramadan mengajak buka bersama. Nah, ini keutamaannya apa nih? Nah, ini sangat luar biasa. Di bulan Ramadan, infak ataupun sedekah yang dikeluarkan terkait bulan Ramadan, yang paling afdol diantaranya adalah mengajak bukber. Ajakan bukber ataupun kita mengadakan bukber bagi musola, masjid, teman-teman sejawat, dan lain sebagainya. Ini sangat dianjurkan. Karena apa? Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa yang membukakan, yaitu memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala puasanya orang yang dibukakan puasa tersebut, dan tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi orang yang memberikan buka puasa akan mendapatkan pahala yang sama, double pahala puasanya. Nah, ini makanya para alim ulama di masjid-masjid dan lain sebagainya nggak meninggalkan daripada untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dan kita di subhanallah sering melihat, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita lagi untuk
ke tanah suci, ke Mekah, Madinah dan lain sebagainya, kita lihat banyak sekali orang kadang-kadang kalau lagi buka puasa tuker-tukeran korma, ngasih air dan lain sebagainya. Ini merupakan adat yang sangat baik dan tidak ingin meluputkan meninggalkan fadilah daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Untuk pertanyaan yang ketiga terakhir nih Haibana, saat ini di zaman ada namanya nih pansos. Pansos itu mungkin agak-agak mirip-mirip ke pamer mungkin gitu. Baik. Tapi ini dalam konteks dalam sedekah gitu. Yeah. Nah, gimana Haibana penjelasannya? Baik. Terkait menunjukkan sedekah, maka seseorang dianjurkan untuk mengumumkan daripada sedekah wajibnya. Kalau orang udah sedekah wajib, maksudnya di sini zakat, paling tidak dia mengumumkan bahwa dia ngeluarin zakat sekian. Misalnya ada orang yang perlu fugoro, masakin, orang yang lagi berhutang dan lain sebagainya, datang ke dia untuk meminta daripada zakat. Dan kalau zakat yang bersifat sunnah, zakat yang maksudnya dia ingin beramal baik untuk masjid, ingin beramal baik untuk panti, ingin beramal baik untuk jalan dan lain sebagainya, maka lebih baik dia untuk shadaqatus sir, yaitu menyembunyikan daripada sedekah tersebut. Nah, ini juga baik. Kenapa? Karena shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi di dalam hadis. Sedekah yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui, yang mengetahui dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mencegah daripada turunnya murkanya Allah. Nah, maka orang yang bersedekah ini mencegah daripada bencana. Nah, ini belum lama, dalam beberapa bulan yang lalu di Balikpapan ada kejadian bahwa ada kejadian tabrakan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan para korban sebagai para syuhada yang meninggal, yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah taala. Kita melihat di situ ada pelajaran, ada seorang suami istri tabrakan yang sangat luar biasa, mereka selamat. Mereka hari Jumat tuh ya. Iya, kejadian Jumat pagi. Iya, mereka selamat. Gara-gara masih ada sedekah. Mereka nyiapin nasi bungkus untuk disedekahkan. Pagi hari itu di motornya di motor bakal buat sedekah kepada masyarakat. Masya Allah, Allah selamatkan dia dari niat sedekah tersebut. Nah, ini sangat luar biasa, yang mana mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan shadaqah Rasulullah SAW telah benar ucapan yang disampaikan oleh baginda kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga kita dianjurkan juga nih bersedekah, kalau seandainya ingin mengumumkan juga dianjurkan untuk melatih ya. Melatih, kalau niatnya melatih masih boleh. Dalam artian melatih, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya orang terdekat, melatih mereka untuk bersedekah. Melatih mereka ini bukan berarti kita pamer-pameran, enggak. Kita bukan berarti kita nunjukin juga, kita nunjukin nih kita orang berada dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita nunjukin kepada anak-anak kita tentang amalan yang baik, bahwa kita pernah melakukan hal-hal yang indah ini di dalam kehidupan, sehingga mereka ngikutin kita. Kita biasa ibaratnya ngasih masjid, tiap masuk daripada masjid, misalnya ada yang ngantongin 500.000 berapa dan lain sebagainya, nih anaknya ngikutin terus. Mudah-mudahan jadi amalan yang terus menerus, amal jariah bagi dia. Karena apa? Karena anaknya ngikutin dia. Nah, ini penting bagi kita juga untuk mendidik keluarga kita di dalam mengeluarkan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sama-sama kita simak dan kita dengarkan penjelasan tafsir Surat Yasin dari guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Mudah-mudahan penjelasan tafsir Surat Yasin kali ini bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Saya Muhammad Karisma dan juga Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.